Waktunya Puslatbang KMP Disman. Kira-kira sekarang edisi berapa sih? Edisi Oktober 2022. Yuk kita simak kegiatan kita bulan ini. Kegiatan diawali pada 1 Oktober 2022 dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan sebagai perwujudan rasa nasionalisme, seluruh pegawai Puslatbang KMP LAN mengikuti upacara dengan hikmat dan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Bertempat di halaman Puslatbang KMP dengan pembina upacara Kepala Puslatbang KMP Dr. Andi Taufik MSI. Tema upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022 ini adalah Bangkit Bergerak Bersama Pancasila. Kegiatan audit inspektorat pada Satker Puslatbang KMP dimulai pada hari Senin 3 Oktober 2022 dan berakhir pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Yang dilaksanakan bertempat di ruangan Walter Monginsidi, Puslatbang KMP yang dihadiri oleh Inspektur Inspektorat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Dr. Hari Nugraha SEMPM. Dalam pengantarnya mengatakan bahwa mandat inspektorat adalah untuk selalu mengingatkan seluruh satker di lembaga administrasi negara terkait pelaksanaan anggaran dan hasil audit yang telah dilaksanakan oleh tim inspektorat bisa disepakati dan menjadi rekomendasi bagi satker untuk rencana tindak lanjut. Kepala Bagian Umum Sudarmi Narwis juga menegaskan bahwa pemeriksaan oleh tim inspektorat menjadi bagian penting Puslatbang KMP untuk melakukan perbaikan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran. Secara administratif, pertanggungjawaban ini merujuk pada aspek akuntabilitas organisasi. Dalam kegiatan exit meeting ini, Ketua Tim Audit Inspektorat Tri N. Novitasari beserta seluruh tim menyampaikan beberapa hasil audit internal yang telah dilaksanakan yang nantinya akan dituangkan dan dicarikan solusi dan tanggapan dari satker yang diaudit dalam rencana aksi dan rencana tindak lanjut. Dan pada tanggal 7 Oktober 2022, giat Jumat Bersih di lingkungan Puslatbang KMP dilaksanakan oleh pegawai dan mitra dengan kegiatan membersihkan Masjid Darul Hikmah dan halaman kantor. Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang kebersamaan, gotong royong bagi pegawai Puslatbang KMP dan mitra, serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, sehat, dan menyenangkan. Adalah tempat untuk bersujud, disucikan karena merupakan tempat ibadah resmi bagi seluruh umat Islam. Sudah menjadi suatu fasilitas yang harus ada di setiap lingkungan, tak terkecuali lingkungan kantor. Mewadahi hal tersebut dan dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dalam penyediaan fasilitas peserta pelatihan terutama untuk tempat ibadah, maka Puslatbang KMP telah memulai pembangunan masjid yang peletakan batu pertama dilakukan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto MSI pada tanggal 21 Maret 2019. Seremoni peresmian penggunaan Masjid Darul Hikmah Puslatbang KMP diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Muhammadong SAG dan ceramah agama oleh Al-Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil dan dilanjutkan dengan laporan panitia pembangunan masjid Dr. Andi Taufik MSI. Dalam laporannya disampaikan bahwa proses pembangunan masjid kurang lebih 3 tahun adalah murni partisipasi dari pegawai lembaga administrasi negara, terkhusus Puslatbang KMP yang baik beragama muslim maupun non-muslim. Andi Taufik juga dengan rasa haru menyampaikan bagaimana proses pembangunan masjid ini yang tentunya penuh dengan suka dan duka, tetapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, akhirnya bisa diselesaikan. Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto MSI menyampaikan apresiasi atas terbangunnya Masjid Darul Hikmah di Puslatbang KMP LAN dan mengajak untuk semua agar bisa memanfaatkan dan memakmurkan masjid ini ke depannya. Peresmian Masjid Darul Hikmah ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara RI. Peresmian ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari Gubernur Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar, Bupati Sinjai, Bupati Morowali Utara, para Purna Bakti LAN, Dharma Wanita Persatuan LAN, peserta PKN tingkat 2 Angkatan 10, pegawai Puslatbang KMP, dan beberapa tamu undangan lainnya. Pada tanggal 12 Oktober 2022, bertempat di Aula Hasanuddin Puslatbang KMP, seluruh peserta PKN tingkat 2 Angkatan 10 melaksanakan pameran dan seminar implementasi proyek perubahan. Jumlah peserta yang mengikuti pameran dan seminar sebanyak 60 orang, sesuai dengan laporan Kepala Puslatbang KMP, Dr. Andi Taufik MSI.
Seminar kali ini dihadiri dan dibuka oleh Kepala LAN Republik Indonesia, Dr. Adi Suryanto, MSI. Eran dan seminar implementasi proyek perubahan adalah kegiatan akhir sebelum acara penutupan. Peserta mempresentasikan hasil dari implementasi proyek perubahan yang telah dilakukan di kantor serta di hadapan penguji, mentor, coach, dan stakeholder. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 10 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Puslatbang KMP LAN yang merangkum semua kurikulum dan proses pembelajaran yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 375 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan pembentukan kompetensi kepemimpinan strategis pejabat pimpinan tinggi pertama. Bertempat di Auditorium Hasanuddin Puslatbang KMP, seremoni penutupan dan pelepasan peserta PKN Tingkat 2 Angkatan 10 tahun 2022 dilaksanakan. Acara diawali dengan pembacaan polisi brief oleh Dr. Andi Muhammad Arsyad MSI yang hasilnya langsung diserahkan ke Kepala LAN RI. Polisi brief berisi kegiatan visitasi kepemimpinan nasional secara klasikal dengan lokus Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan visitasi ini telah melahirkan produk pembelajaran berupa listen learn individu, polisi brief, dan dokumen listen learn kelompok yang telah dipromosikan di media sosial. Kepala Puslatbang KMP Dr. Andi Taufik MSI dalam laporan penyelenggaraan pelatihan menyampaikan bahwa selama pelaksanaan PKN Tingkat 2 Angkatan 10 ini telah dilaksanakan berbagai evaluasi yang terdiri dari evaluasi peserta, evaluasi tenaga pelatihan, dan evaluasi penyelenggaraan. Mengumumkan bahwa 60 peserta PKN Tingkat 2 Angkatan 10 tahun 2022 dinyatakan lulus dengan kualifikasi 24 peserta sangat memuaskan dan 36 orang peserta dengan kualifikasi memuaskan. Pada 13 Oktober 2022, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Dr. Agus Sudrajat SOS MA didampingi Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi Ismayanti DFM DEA serta Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum Sudarmi Narwis SEMM membuka acara Diseminasi Integral Portal Pembelajaran dan Pelatihan untuk ASN di ruang rapat Walter Monginsidi, Puslatbang KMP LAN. Pada tanggal 20 Oktober, Puslatbang KMP LAN Makassar menerima kedatangan mahasiswa dari Politeknik Setialan Makassar dalam rangka pelaksanaan kuliah kunjungan. Dalam kunjungan studi ini, Bapak Sulkaidir SOS MPA sebagai Wakil Puslatbang KMP LAN didampingi oleh Ibu Siti Nur Hikmah Maulida SPSI MA sebagai dosen pembimbing Politeknik Setialan bertindak selaku narasumber. Berbagai hal disampaikan terkait dengan pelatihan dan pengembangan di Puslatbang KMP LAN. Dalam penjelasannya, ada banyak proses yang dilalui dalam melaksanakan latbang, termasuk bagaimana menghadapi ribuan peserta, fasilitator, dan widyaswara. Menjawab pertanyaan dari mahasiswa, dijelaskan bahwa dalam sisi internal mengenai kendala dan solusi dalam pengembangan SDM di Puslatbang KMP LAN, disertai juga tolak ukur keberhasilan dan strategi dalam mengatasinya. Selain itu, dijelaskan juga kode etik ASN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang pelanggaran dan sanksi kedisiplinan ASN. Peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai bentuk wujud rasa rasionalisme, seluruh pegawai Puslatbang KMP mengikuti upacara dengan hikmat dan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan semangat untuk bersama-sama membangun bangsa, terutama pasca pandemi COVID-19. Kiranya pemuda Indonesia terus mengembangkan potensi yang ada demi membangun kejayaan bangsa Indonesia. Puslatbang KMP di 9 bulan ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. See ya!